Ayolah Kang Mas, kita ngebakso. Sahabat saya dari Cianjur merengek-rengek, bakso di depan itu ya? Jawab saya spontan, ya Cak Pitung lah. Aku lagi ngiler nih sama bakso Cak Pitung. Wah, lokasinya 1 jam dari kantor nih Om. Ya nggak apa-apa, aku jauh-jauh dari Cianjur ke Surabaya, masa sama sekali nggak gagal ngebakso Cak Pitung. Antri loh Om, pengalamanku harus nungguin sampai setengah jam lebih. Ya ini udah ngiler nih sama Cak Pitung. Nggak apa-apa deh Kang Mas, kita harus antri. Ya, bakso Cak Pitung memang lagi fenomenal belakangan ini. Bakso yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, di Jalan Gajah Margesari nomor 36 Gajah Timur Margesari, Kecamatan Sidoarjo ini, Kabupaten Sidoarjo ini tiap hari dipadati oleh pembeli. Bahkan sampai harus antri berdiri 20 atau 30 menit untuk bisa menikmati bakso ini. Sebenarnya bakso ini hampir sama dengan bakso-bakso kebanyakan. Namun beberapa kali saya membeli, ternyata ada banyak perubahan yang membuat bakso ini sangat diminati. Sangat diminati oleh pencintanya, yang bisa dianggap bakso ini sangat inovatif. Tidak hanya inovatif dalam produk, bakso ini juga didukung oleh kekuatan media sosial yang membuat bakso ini menjadi viral, meskipun akun Instagram bakso Cak Pitung ini tidak begitu aktif. Akan tetapi bakso ini diviralkan oleh banyak konten kreator. Dalam catatan saya, bakso ini sangat viral di akun TikTok. Tercatat ada 12 juta viewer total penayangannya, dan tidak hanya di TikTok, di YouTube pun juga sangat viral. Ada 4.334 pencarian di YouTube, dan satu akun YouTube yang ngebahas bakso ini 1,5 juta kali ditonton. Nah, ini yang menyebabkan bakso Cak Pitung ini semakin viral dan semakin viral. Sudah pasti omset penjualannya itu sudah pasti naik. Bahkan di saat-saat kondisi pandemi sekalipun, bakso ini masih bisa eksis dan sustain di antara bisnis-bisnis kuliner di yang lainnya dalam kondisi pandemi itu. Bahkan penjualannya itu dalam kondisi pandemi, penjualannya semakin naik, karena justru kondisi pandemi inilah yang membuat bakso ini berhasil terdongkrak dan semakin terkenal di sosial media. Padahal kalau ya dari penjelasan tadi itu, padahal hanya 2 akun platform ya, 2 platform saja ya, akun-akun di 2 platform saja yang bisa memviralkan bakso Cak Pitung ini. Yang pertama di TikTok, yang kedua di YouTube. Dan dalam penelusuran saya di Google itu sebenarnya tidak terlalu signifikan kata kunci bakso Cak Pitung ini. Saya hanya mendapati 32 kata kunci pencarian seputar bakso Cak Pitung. Dan viralnya bakso Cak Pitung di YouTube dan TikTok ini menunjukkan bahwa
bahwa di era saat ini membangun aset digital marketing itu menjadi sebuah keharusan bagi siapa saja. Dan sayangnya dari pemahaman saya yang saya ketahui, itu tidak banyak pembisnis ataupun profesional yang ngeh pentingnya aset digital marketing. Bisa jadi mereka tahu gitu ya, mereka tahu pentingnya aset digital marketing itu, mereka tahu dampak untuk pertumbuhan bisnis atau dampak untuk mempromosikan bagi seorang profesional mempromosikan diri ya. Namun sekali lagi sayangnya masih aset digital marketing itu bukan menjadi sebuah tools utama ya, sehingga tidak banyak orang yang benar-benar serius, benar-benar mencermati, benar-benar mencoba untuk melakukan aktivitas-aktivitas strategis ya, atau mendalami atau belajar dengan seriusnya tentang bagaimana caranya membangun aset digital marketing. Nah ini mungkin sebelum bicara tentang bagaimana membangun aset digital marketing, ada baiknya itu saya akan menjelaskan tentang apa sih digital marketing itu. Itu saya akan menjelaskan pengertian dari digital marketing itu terlebih dahulu. Dari beberapa artikel, beberapa tulisan dari buku dan sebagainya, arti digital marketing itu adalah aktivitas promosi ya, baik untuk mempromosikan sebuah brand, produk ataupun jasa menggunakan media digital. Ada juga yang memiliki pengertian sedikit berbeda ya. Itu ya cuman hanya beberapa redaksional yang berbeda ya. Digital marketing itu bisa dipahami sebagai kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital, media sosial media, dan melalui internet. Pengertian seperti itu sih ya menurut saya sih sah-sah saja ya, sah-sah saja kalau seandainya mencoba untuk memahami arti dari digital marketing seperti itu. Namun saya memiliki penjelasan yang benar-benar sangat berbeda, karena bagi saya berbicara tentang digital marketing itu bukan sekedar memasarkan lewat media digital, bukan sekedar mempromosikan lewat media sosial media atau lewat internet gitu ya. Tapi bagi saya digital marketing itu prinsip dasarnya adalah justru pada big data, bisa alias pengelolaan database gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah, loh kok bisa big data? Mungkin teman-teman coba bisa menelusuri, bisa memahami aktivitas-aktivitas di internetnya. Mungkin teman-teman coba Anda pelajari ya. Anda tahu kan namanya Google, namanya Facebook, namanya Instagram, TikTok, dan semua platform digital itu. Apakah mereka hanya sekedar platform biasa yang di internet gitu ya? Nah, terus bagaimana mereka bisa membuat sebuah konten yang jadi viral, konten yang menjadi trending topik? Nah, bagaimana, apakah hanya tahukah Anda bagaimana bisa menjadi viral dan sebagainya? Kalau jawaban saya itu sebenarnya mereka seperti itu bisa karena pengelolaan database dengan skala akurat dan skala luar biasa besarnya. Dan pengelolaan database ini ya yang begitu luar biasa canggihnya dan sebagainya, itu dengan mesin engine yang senantiasa, learning engine-nya senantiasa belajar dan sebagainya, inilah disebut big data. Jadi Facebook, Instagram, Google, TikTok, dan semua platform digital marketing
digital, platform digital di dunia maya, di internet, bahkan marketplace seperti Tokopedia atau Shopee atau mungkin Bukalapak atau Gojek, GoFood dan sebagainya. Itu sebenarnya itu adalah pengelolaan database gitu. Pengelolaan database dengan skala yang luar biasa besar gitu ya. Nah, dengan pengelolaan seperti itu mereka bisa menargetkan sebuah pemasaran atau penjualan itu dengan akuratnya ya, dengan menggunakan big data. Dan kata kunci inilah atau kata kunci big data inilah yang menjadi dasar untuk menjelaskan arti digital marketing. Karena bila Anda menguasai atau mengelola database dengan tepat dan benar, sudah pasti Anda menguasai pasar Anda, menguasai segmentasi yang Anda bidik, entah dengan cara lewat viral atau diam-diam tidak terlihat di permukaan tapi menghanyutkan. Nah, kenapa? Kok bisa? Big data itu bisa menguasai pasar. Saya coba menjelaskan dengan analogi bila Anda atau saya itu berjualan bakso kayak Cak Pitung. Nah, mungkin Anda harus pahami dulu kira-kira apa saja yang diperlukan atau yang diperhatikan ketika Anda berjualan bakso. Pertama adalah siapa penikmat bakso Anda. Jadi yang pertama adalah penikmat bakso Anda. Anda harus memperhatikan dia, informasi tentang penikmat bakso itu. Terus yang itu yang pertama, yaitu yang jelas dengan mengetahui siapa penikmat bakso Anda, lokasinya itu di mana saja yang paling banyak. Terus para penikmat bakso ini itu suka dengan bakso model seperti apa yang disukai gitu. Maka ketika Anda sudah memiliki kunci pertama yaitu tentang penikmat bakso ini, itu akan membuat atau memberikan peluang bakso Anda akan laris. Kemudian yang kedua adalah unsur yang kedua adalah siapa yang menyuplai bakso atau menyuplai bahan-bahan bakso Anda. Nah, kira-kira ketika Anda bisa mengetahui, mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang suplai bahan bakso Anda, maka Anda tentunya bisa akan lebih unggul ya, dengan melihat bahan-bahan seperti apa, bahan-bahan berkualitas seperti apa dan terbilang murah. Itu yang bisa Anda dapatkan informasi itu. Nah, dan dengan memiliki data seputar bahan-bahan bakso yang lebih murah, lebih berkualitas dan semuanya lengkap, Anda punya peluang memainkan strategi harganya dan Anda akan unggul dibandingkan kompetitor Anda. Paham? Nah, saya coba untuk mengilustrasikan seperti ini ya. Bila di situ ada penjual bakso gitu ya. Ini seandainya saya sebagai orang yang ingin menyuplai bakso kepada penjual bakso. Terus di situ juga ada supplier bahan bakso. Terus kemudian yang selanjutnya ada kompetitor. Maka ketika saya mengetahui supplier bahan bakso ini, harga bahan baksonya itu berapa ya, misal gitu ya, harga bahan bakso misal ada Rp50 per piece gitu ya. Nah, maka saya bisa menjual ya, misal nih ya, saya bisa menjual dengan harga ke pelanggan saya, atau mungkin di sini penjual bakso itu sebagai pelanggan saya itu Rp100 per piece. Jadi saya ada keuntungan Rp50 per piece-nya gitu ya. Dan bila mana ya, ini per piece ya, bila mana ketika pelanggan saya atau pelanggan saya itu adalah penjual bakso, itu membeli bakso saya itu sebanyak 500 piece, maka saya untung
25.000 per piece-nya itu. Per penjualnya maksudnya ya, di sini per penjualnya. Nah, bila mana itu satu penjual ya. Jadi dari satu penjual saja saya bisa menguntungkan 25.000 rupiah gitu ya. Bila mana itu kalau seandainya penjualnya itu ada 50, maka saya bisa mendapatkan untung 1.250.000 per harinya gitu. Nah, itu per hari teman-teman gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kompetitor harganya lebih murah gitu ya. Maka ketika saya menjual 100 rupiah per piece, ternyata kompetitor menjual seharga 90 rupiah per piece. Nah, lalu bagaimana yang akan saya lakukan? Maka saya akan mencari supplier yang betul-betul murah. Tiba-tiba saya menemukan, ya bukan tiba-tiba ya, dalam proses pencarian itu saya menemukan harga yang lebih murah, yang dari yang sebelumnya, yang pertama 50 menjadi 25 rupiah per piece. Maka ketika saya menjual, untuk mendapatkan untung, saya menjual 85 per piece ke pedagang bakso itu, maka saya bisa mendapatkan, atau maka saya bisa untung teman-teman ya, dari margin ini saya bisa untung 1.500.000, bahkan dengan harga yang sangat murah itu saya bisa menyaingi kompetitor gitu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Dengan informasi yang saya dapatkan itu saya bisa menguasai bakso di market bakso di sekitar lingkungan saya gitu. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi kalau seandainya saya mendapatkan banyak informasi ini, maka saya bisa menguasai pasar bakso di sekitar wilayah saya ini. Dan bila jumlah informasi semakin banyak, maka tentunya saya bisa semakin berkuasa di antara bakso. Jadi para raja bakso gitu ya, mungkin seperti itu. Nah itu itulah namanya tentang pengelolaan database itu seperti itu. Nah, itu masih hal yang sangat sederhana sebenarnya. Itu sangat sederhana, itu saya bisa untung gitu ya. Nah, itu kasus hanya satu bakso saja gitu. Nah, bagaimana dengan yang lain, bakso-bakso yang lain atau pengembang yang lain, informasi yang lain dan sebagainya. Nah, dan itu semua dimiliki oleh Google. Sehingga Google itu memiliki informasi lebih banyak, data dan tentang bakso dan sebagainya. Bahkan mungkin dia bisa mendapatkan informasi yang apa saja gitu ya. Yang apapun yang bersinggungan dengan Google bisa menguasai datanya gitu. Nah, ini kenapa ya Alphabet itu perusahaan yang membawai Google. Jadi Google itu sebuah anak perusahaan. Nah, perusahaan utamanya itu namanya Alphabet. Nah, perusahaan ini itu memiliki, dari proses ini, perusahaan ini memiliki kekayaan sebesar 117 miliar dolar US dollar gitu ya. Atau mungkin kalau dikonversikan bisa 1.600 triliun ya. Itu di kuartal kedua, di kuartal kedua ya, seperempat tahun ya, itu setengah tahun ya, di kuartal kedua di tahun 2019. Dan dia lebih unggul, lebih besar kekayaannya ketimbang Apple yang tercatat hanya 1.400 triliun rupiah gitu. Nah, sebenarnya teman-teman, lewat platform digital marketing, lewat Google ini kita sebenarnya bisa membangun kerajaan. Jadi Alphabet ini lewat platformnya ya, semacam Google, Android atau mungkin YouTube dan sebagainya, mereka bisa membangun sebuah kerajaan digital ya, yang kemudian
informasi database-nya itu bisa mereka bagikan pada para pebisnis yang membutuhkannya. Dan tentunya kalau Anda mengetahui bahwa seperti YouTuber seperti Deddy Corbuzier, Ria Ricis, Atta Halilintar, dengan menguasai aset-aset digital di YouTube itu, mereka bisa mengkomunikasikan dengan tepat dan mereka bisa mendapatkan pundi-pundi cuan yang menguntungkan. Nah, dari sini kira-kira paham ya makna atau arti dari digital marketing. Nah, kalau coba saya lebih sederhanakan lagi, sebenarnya digital marketing itu adalah pengelolaan aset-aset digital. Pengelolaan aset-aset digital yang kemudian diproses dalam proses penjualan atau pemasaran dan menghasilkan cuan atau bermanfaatan lainnya. Nah, bila mana teman-teman benar-benar serius bagaimana membangun aset digital marketing ini, tentunya ini akan membantu bisnis teman-teman, bisnis kawan-kawan, sehingga nanti teman-teman bisa akhirnya bisa men-scale up bisnisnya gitu, mempromosikan, memviralkan atau mungkin apapun ya, yang membuat bisnis teman-teman bisa semakin banyak untung, semakin bertumbuh dan sebagainya. Nah, permasalahannya bagaimana caranya untuk membangun aset digital marketing ya. Ingin tahu ya, ajak saya makan bakso Cak Bitung, nanti tak kasih tahu bagaimana caranya. Terima kasih.